1 tahun lebih pemerintah telah berjalan. Tentu ada banyak hal-hal yang telah dicapai tapi juga banyak kritik dari masyarakat. Kritik di abad ini bukanlah sesuatu yang bersifat benci atau anti pemerintah, tapi kritik itu justru masukan yang sangat berarti. Seperti misalnya kita menyaksikan di Sumatera, apa sih yang terjadi? Mengapa pemerintah dikatakan lambat bergerak? Mengapa lebih cepat influencer turun ke lapangan? Lalu kemudian influencer dengan gayanya sendiri menyampaikan hal-hal tersebut dan pertanyaannya kemana pemerintah? Kayu-kayu gelondongan begitu banyak dan kita menyaksikan ada banyak pihak yang mengambil keuntungan. Dan mereka yang mengambil keuntungan itu ternyata tidak memberikan apa-apa di tengah-tengah bencana itu. Sementara sekarang masyarakat pontang-panting untuk menolong dan menyelamatkan diri mereka. Di mana pemerintah? Dan seberapa jauh pemerintah telah bekerja? Tentu saja pemerintah bisa berkilah bahwa banyak hal yang membutuhkan waktu, koordinasi, dan tentu saja ada langkah-langkah besar yang harus diambil pemerintah. Dulu pada saat BRR bekerja, itu terjadi misalnya pada saat terjadi musibah bulan Desember, lalu kemudian bulan April sudah ada BRR, dan kemudian mengandalkan pinjaman luar negeri ternyata berat sekali. Dan akhirnya pemerintah lebih banyak menggunakan APBN untuk membangun kembali Aceh. Walaupun juga ada jualan yang dibangun oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi kita menyaksikan para influencer mengatakan pemerintah tidak hadir. Benarkah demikian? Dan kemudian kita juga menyaksikan gegap gempita penegakan hukum. Ada banyak uang yang dipamerkan oleh Kejaksaan Agung. Dan kemudian KPK juga menangkap orang sampai kemudian harus dilepas dan diberikan amnesti, abolisi, bahkan kemudian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak ya orang yang takut dengan penegakan hukum. Seperti apa sih sebenarnya terjadi? Dan yang terakhir episode tahun 2025 ditutup dengan peristiwa sejumlah influencer atau content creator yang mengaku telah diteror karena telah memberitakan apa yang tengah terjadi di daerah bencana. Benarkah itu pekerjaan pemerintah atau oknum-oknum pemerintah? Siapa yang melakukan itu semua? Oleh karena itulah maka episode akhir tahun ini saya mengundang Kepala Staf Kantor Presiden Muhammad Kodari yang selama ini dikenal sebagai pengamat politik, sebagai seorang yang ahli melakukan penelitian, kajian-kajian politik, kali ini duduk di dalam kantor staf presiden. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama apa pencapaian dan kritik yang masih harus kita berikan pada pemerintah. Stay relevant. Ngomong ke ASP itu ada jenderal di sana, Jenderal Muldoko. Kali ini Jenderal Muhammad Kodari. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Prof. ya. Udah lama gak kesini? Lama gak kesini. Iya. Terakhir setahun yang lalu. Setahun yang lalu, gak terasa. Ya. Oke, ini ngomong enaknya kalau ngomong sama kantor staf presiden, enaknya kita mengkritik banyak begitu. Ya. Banyak masukan dalam masyarakat. Iya, tapi sebetulnya bisa juga muji. Ya. Pilihan tidak cuma satu. Ya, tapi ini kan banyak sekali kalau kita akhir tahun, ini diambil kita rekam ini akhir tahun. Iya. Tentu saja ini menjadi percakapan. Pemerintah ini kerjanya seperti apa? Vibe-nya enak banget di sini. Ah. Vibe akhir tahun. Jadi Akhir kalau Anda tahun. di tengah tahun, pengen suasana akhir tahun, kesini aja. Oh, harus ke sini. Ya. Semua persoalan diserap oleh tanaman-tanaman besar. Iya, betul, besar. betul. Ada satu yang menarik, fenomena yang menarik kemarin itu ya, terhadap fenomena banjir di Sumatera. Ketika banyak influencer turun, terus kemudian ada influencer yang mengaku bahwa mereka itu kemudian memberitakan, mengkritik pemerintah, lalu kemudian mobilnya dicoret-coret, dilemparin telur busuk, dapat ancaman jangan mengkritik pemerintah dan sebagainya. Itu kerjaan siapa kok dari? Masih bocoran dong di dalam. Ada nggak siapa teman-teman itu? Pertama begini, kita prihatin ya dengan peristiwa itu. Narasi itu tidak boleh direspon dengan tindakan-tindakan yang seperti disampaikan oleh Prof tadi, mencoret mobil, melempar bangkai. Iya, kepala ada ayam, bangkai ayam, telur busuk. Kalau kepala nggak ada kali ini. Jangan sampai salah ngomong lagi. Makanya saya ngomongnya di pelan-pelan. Itu
itu bukan respon yang tepat. Narasi harus dijawab dengan narasi juga. Podcast dilawan dengan podcast. TikTok lawan dengan TikTok. Kira-kira kan begitu kan? Ya apa yang dikritik tinggal dijawab saja dengan sebaik-baiknya. Itu Tapi kerjaan prinsip dari siapa awal. itu? Menurut saya kita harus minta pihak kepolisian untuk menyelidiki, untuk mengungkap dengan jelas siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai juga kemudian kan begini, kalau kita bicara linear, ada teman-teman konten kreator. Ya konten kreator dapat serangan. Nah kalau linear kan pasti asosiasinya atau pikirannya, wah ini pasti yang Pemerintah ngirim yang tidak marah, suka. yang tidak suka. Nah yang dikritik siapa? Pemerintah misalnya. Berarti pemerintah yang kerja. Tapi apa betul begitu? Kan bisa it can be anybody. Berpikir linear begitu, Iya, tapi it ini can abad be non linear. Anybody gitu. Apalagi bagi yang suka nonton cerita-cerita detektif. Kan bisa dari mana saja. Bisa aja ada yang mau fitnah, ada yang sabotase. Karena itu saya tidak berkomentar karena memang juga tidak tahu dan belum Tapi tahu Anda siapa yang menganjurkan melakukan. polisi yang bekerja. Polisi bekerja. Diproses saja dengan aturan hukum yang ada. Tapi Anda bisa memastikan bahwa itu bukan dari pemerintah? Kan saya udah Atau Anda bilang, juga tidak tahu? Kan nggak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Tidak memastikan karena saya bukan polisi. Ya. Jadi Bisa kita ada meminta oknum, teman-teman polisi bisa saja untuk ada orang-orang memproses. tertentu yang Bisa. Jadi saya cuma bisa mengatakan bahwa itu bukan respon yang proporsional dalam menyikapi apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman konten kreator. Hemat saya jawaban yang terbaik bagi kritik itu adalah perbuatan. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat ya, yang barangkali pada kesempatan ini penting buat Kodari jelaskan ini. Yang pertama itu adalah mengapa pemerintah resisten atau belum berkeinginan atau tidak mau menerapkan ini sebagai bencana nasional. Apa sebenarnya esensi story dari semua ini? Sebetulnya yang diharapkan itu adalah penanganan yang maksimal, penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat, dan itu sudah diberikan baik dari segi anggaran, dari segi personalia. Tentara yang dikirim ke sana ada 35.000, polisi sekitar belasan ribu, mungkin 15.000, total 50.000. Bekerja pagi siang malam. Jembatan-jembatan Bailey, jembatan-jembatan yang besar-besar itu, biasanya satu jembatan itu perlu waktu 1 bulan untuk dikonstruksi. Di Aceh itu 1 minggu, begitu. Jadi anggaran juga sudah disiapkan, sudah dibagikan baik ke pemerintah kabupaten kota maupun sekarang masyarakat juga akan diberikan. Hunian cepat dibangun. Jadi secara substansi, secara esensi itu sebetulnya sudah merupakan tindakan yang Ya, tapi maksimal. mengapa tidak di state sebagai bencana nasional? Ini kan impact-nya sangat besar sebetulnya dan bisa berpengaruh pada bencana ekonomi kalau Nanti tidak. coba dicek ya. Rasanya ada undang-undang yang mengatakan bahwa harus ada pernyataan dari kepala daerah untuk menyatakan tidak sanggup. Nah, pada hari ini kan dari gubernur kayaknya nggak ada satupun yang Bukan Aceh sudah tidak menyatakan. sanggup. Saya belum pernah dengar. Rasanya saya belum membaca suratnya. Oke, baik. Tidak sanggup. Yang kedua, pertanyaan dari masyarakat itu adalah mengapa bantuan dari luar negeri tidak diterima oleh pemerintah Indonesia? Pertama, kita mau mandiri dan kita punya kemampuan, punya kemandirian. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam satu kesempatan, alhamdulillah waktu itu kita melakukan efisiensi. Pada hari ini kita punya uang untuk mengatasi situasi dan kondisi-kondisi darurat seperti yang terjadi di 3 provinsi. Yang kedua ya tentunya sebagai negara yang ingin berdaulat dan menegaskan kedaulatannya, kita harus betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan masalah pada diri kita sendiri dan, Jadi itu yang mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Apa itu misalnya? Underline. Kadang-kadang netizen itu senang kalau dikasih kesempatan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Resiko-resiko yang tidak diinginkan. Baik. Kita bicara soal apa yang terjadi di pemerintahan. Iya. Kenapa banyak sekali kritik di masyarakat? Iya. Banjir lambat sekali, anak muda tuh lebih cepat naik, lebih cepat muncul, dan mereka, macam-macam kan munculnya. Ada yang muncul memberitakan seperti ini, kejadian seperti ini. Pemerintahnya di mana? Ada tenda, muncul tenda BNPB ya, tapi nggak ada isinya seperti itu. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, sebelum kritiknya kan di belakang kan. Kita di depan dulu. Di depan dulu apa yang di depan itu? Pertama, Pak Prabowo ini maju sebagai calon presiden tahun 2024 dengan visi dan misi. Nah, visi misi mungkin di kesempatan ini saya tidak menyebut cita-cita ya supaya jangan kaku. Intinya saya mau menyebut, kalau mau tahu Pak Prabowo itu, coba lihat buku beliau, judulnya Strategi Transformasi Bangsa. Di dalam buku itu terlihat masalah-masalah yang diidentifikasi oleh Pak Prabowo, kemudian solusi-solusi yang beliau usulkan, yang intinya adalah
bagaimana harkat martabat bangsa Indonesia itu menjadi meningkat. Yang kedua, bagaimana kemakmuran rakyat Indonesia itu menjadi jauh lebih baik. Yang ketiga, bagaimana masalah-masalah yang ada seperti masalah hukum, masalah ekonomi, ya, masalah pengangguran, masalah macam-macam, itu semua bisa diselesaikan. Nah, Pak Prabowo alhamdulillah terpilih sebagai presiden. Beliau dilantik pada Oktober 2024 dan tahun 2025 itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena disitulah ide-ide semua visi misi beliau itu diimplementasikan. Dan dalam rapat kabinet setahun pemerintahan, kira-kira pada bulan Oktober, dan kemarin beliau sampaikan lagi pada saat rapat paripurna terakhir menjelang akhir tahun, kita bisa berbangga bahwa apa-apa yang sudah dijanjikan pada masa kampanye sudah mulai dilaksanakan dengan pencapaian yang signifikan. Pak Prabowo is man of his word, begitu. Dan beliau walk the talk. Beliau mengatakan sabdo pandito ratu. Kalau sudah disampaikan harus dikerjakan. Contohnya apa? Pertama MBG, ya, makan bergizi gratis. Per hari ini kira-kira sudah menjangkau lebih dari 50 juta penerima dengan target sekitar 83 juta penerima di seluruh Indonesia. Dengan segala persoalannya. Dengan segala persoalannya dan dengan segala manfaatnya. Manfaatnya dulu baru kemudian ada masalahnya. Bayangkan 50 juta lebih dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Dengan negara lain, Brazil mencapai 40 juta itu dalam waktu 11 tahun. Jadi kita boleh berbangga bahwa dalam waktu 1 tahun kita sudah mencapai 50 juta penerima. Kalau jumlah porsinya sampai 2 miliar porsi, tren puncaknya pada bulan Agustus dan September, pemerintah itu tidak tinggal diam. Kita berusaha mengidentifikasi bagaimana bisa mencari solusi terhadap kasus keracunan, ya. Dan solusinya adalah dengan memperkuat mekanisme dan sistem tata kelola dari MBG itu sendiri. Trennya sekarang ini sudah menurun, Prof, secara signifikan dari jumlah kejadian. Kita pengen menuju satu yang namanya keracunan itu betul-betul tidak terjadi sama sekali. Saya ingin potong sedikit. Ini ada juga logika masyarakat, logika berpikir, ya. Ini bagaimana kita menjelaskannya. Oke, itu MBG gegap gempita, jumlahnya sangat besar, tapi di lain pihak kan kita juga akui ketika anggaran dipindahkan ke sana, berarti kan pepatah mengatakan one is up, others down, gitu ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Berarti kan ada anggaran yang tidak sediakan. Bisa nggak dikatakan bahwa penanganan banjir Sumatera belakangan ini menjadi terhambat karena uangnya banyak dipakai untuk MBG? Tidak terhambat. Pertama tidak terhambat. Pertama begini, MBG sudah punya porsinya sendiri, dan untuk penanganan bencana juga ada porsinya yang lain. Nah, untuk MBG sendiri uangnya itu satu, ya, itu diperoleh dari yang namanya efisiensi. Program-program yang selama ini mungkin banyak kebocoran, itu kemudian dialihkan kepada program-program sifat langsung dan terasa manfaatnya buat masyarakat. MBG ini kan terasa langsung dengan melakukan penegakan hukum dan penertiban yang sudah dilakukan sejauh ini. Contoh bagaimana kemudian tutimah, penyelundupan timah di Bangka Belitung. Itu kan setahun itu bisa sampai 40 triliun kalau nggak salah. Kalau 10 tahun 400 triliun. Itu real, uangnya ada di situ. Kan uangnya 40 triliun. Kemarinnya kan ada ditunjukkan. Yang dipamer itu. Iya, kan ditunjukkan itu supaya... Itu benar ya? Itu uang benar. Saya kira menarik nanti Pak Jaksa Agung, saya akan menyampaikan pada Pak Jaksa Agung, mungkin beliau dengar di sini, sekarang di sini juga. Nanti kalau ada serah terima, uang sitaan, itu kita boleh pegang uangnya, ya. Kita boleh pegang, ini benar nih uang. Undang Propenal untuk menyaksikan sendiri. Dan itu benar berapa triliun itu uang itu? Yang tergantung kasusnya, Dan ini semua kan bertahap, ya. Yang terakhir kemarin kan 6,6 triliun, ya. Ada yang berkaitan dengan tata niaga minyak sawit, ya. Ada yang berkaitan juga dengan denda yang dibayarkan oleh kebun sawit atau dari perusahaan yang memiliki kebun sawit yang selama ini kebun-kebunnya itu areanya berada di luar izin yang sudah dikeluarkan, begitu. Mereka membuka lahan lebih daripada yang diberikan. Betul. Nah, Pak Prabowo ini melakukan banyak hal yang sangat fundamental. Mungkin sebagian besar tidak membayangkan bahwa itu terjadi. Penegakan hukum di bidang tata ruang, di bidang kehutanan, Satgas Penertiban Hutan itu, PKH itu, bisa menemukan sekitar 4 juta hektar lahan yang ternyata berada di luar izin yang sudah dikeluarkan alias ilegal. Apa yang dilakukan terhadap 4 juta hektar itu? Pertama, diberikan denda. Jadi untuk setiap hektar sekian juta lalu dikalikan sekian tahun. Itu uang masuk. Kemudian nanti uang kebun sawitnya itu akan dikuasai, dikelola oleh BUMN dan nanti itu akan menjadi pendapatan rutin. Itulah uang-uang yang dimiliki oleh negara kita sekarang ini yang membuat program-program yang
ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia seperti MBG, cek kesehatan gratis, ya, renovasi sekolah, mengirim panel-panel interaktif digital ke seluruh sekolah di Indonesia. Pada hari ini sekolah negeri, tahun ini sekitar 288.000. Tahun depan tiap sekolah dapat tambahan 3 panel, jadi 3 kali 288.000. Jangan lupa juga perlu biaya untuk membangun kualitas guru tentu saja ya. Betul. Kualitas guru Ya, baik tunjangan itu guru ditingkatkan, tunjangannya, pendapatannya, ya. Semua maupun sektor, juga Prof. Harga padinya dibeli dengan harga yang tinggi, sehingga nilai tukar petani menjadi meningkat, petani senang. Dibantu pupuknya, proses dan sistem distribusi itu pupuk dibikin sedemikian rupa sehingga pertama kali dalam sejarah pupuk itu harganya turun, Prof. nggak terjadi. Hari ini kita usahakan supaya jangan terulang kembali. Makanya KSP juga ikut dalam proses pengendalian ini, tidak hanya mengkonsep, cek angka-angka, tetapi juga kita turun ke lapangan untuk melihat proses-proses yang terjadi di lapangan, biar lihat dengan mata kepala sendiri secara Ini langsung. kalau kita bicara tentang apa yang dipikirin masyarakat Iya. Desember kemarin itu adalah masalah banjir di Sumatera. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat ya, yang barangkali pada kesempatan ini penting buat Kodari jelaskan ini. Yang pertama itu adalah mengapa pemerintah resisten atau belum berkeinginan atau tidak mau menerapkan ini sebagai bencana nasional. Apa sebenarnya esensi story dari semua ini? Sebetulnya yang diharapkan itu adalah penanganan yang maksimal, penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat, dan itu sudah diberikan baik dari segi anggaran, dari segi personalia. Tentara yang dikirim ke sana ada 35.000, polisi sekitar belasan ribu, mungkin 15.000, total 50.000. Bekerja pagi siang malam. Jembatan-jembatan Bailey, jembatan-jembatan yang besar-besar itu, Ya. biasanya satu jembatan itu perlu waktu 1 bulan untuk dikonstruksi. Di Aceh itu 1 minggu, begitu. Jadi anggaran juga sudah disiapkan, sudah dibagikan baik ke pemerintah kabupaten kota maupun sekarang masyarakat juga akan diberikan. Hunian cepat dibangun. Jadi secara substansi, secara esensi itu sebetulnya sudah merupakan tindakan yang Ya, tapi maksimal. Prof. mengapa tidak di state sebagai bencana nasional? Ini kan impact-nya sangat besar sebetulnya dan bisa berpengaruh pada bencana ekonomi kalau Nanti tidak. coba dicek ya. Rasanya ada undang-undang yang mengatakan bahwa harus ada pernyataan dari kepala daerah untuk menyatakan tidak sanggup. Nah, pada hari ini kan dari gubernur kayaknya nggak ada satupun yang Bukan Aceh sudah tidak menyatakan. sanggup. Saya belum pernah dengar. Rasanya saya belum membaca suratnya. Oke, baik. Tidak sanggup. Yang kedua, pertanyaan dari masyarakat itu adalah mengapa bantuan dari luar negeri tidak diterima oleh pemerintah Indonesia? Pertama, kita mau mandiri dan kita punya kemampuan, punya kemandirian. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam satu kesempatan, alhamdulillah waktu itu kita melakukan efisiensi. Pada hari ini kita punya uang untuk mengatasi situasi dan kondisi-kondisi darurat seperti yang terjadi di 3 provinsi. Yang kedua ya tentunya sebagai negara yang ingin berdaulat dan menegaskan kedaulatannya, kita harus betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan masalah pada diri kita sendiri dan, Jadi itu yang mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Apa itu misalnya? Underline. Kadang-kadang netizen itu senang kalau dikasih kesempatan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Resiko-resiko yang tidak diinginkan. Baik, baik. Ada lagi? Saya tertarik pengen bawain ke relevansi ke generasi saya. Iya, nih, iya. Pak. Karena saya sering dapat DM tuh, ada loker nggak, ada loker nggak. Ngeloker ya. Iya, lowongan kerja. Iya, iya. Nah, kan janji pemerintahan sebelumnya kan Iya. 19 juta Iya, iya. lapangan Iya, kerja dan iya. sebagainya. Gimana tuh Pak? Obrolan saat ini di KSP atau dengan Presiden? Memang terkait tantangan Sampai LPM UI itu membuat Iya. laporan apa judulnya? Iya. Masa-masa frustasi bagi anak-anak muda. Ya, salah satu tantangan terbesar kita memang adalah lapangan kerja ya. Pertama karena memang sekarang Indonesia itu mengalami namanya bonus demografi. Jadi sekarang jumlah tenaga kerja itu secara proporsi lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Presiden berusaha dengan sangat keras untuk bisa membuka lapangan kerja. Berbagai program yang dibuat pada hari ini itu ditujukan antara lain untuk membuka lapangan kerja, selain untuk menggerakkan ekonomi ya, dan untuk mengembangkan sumber daya manusia. MBG misalnya, tiap SPPG, dapur ya MBG itu kan menyerap 50 orang tenaga kerja. Kalau kita bicara 30.000 SPPG, berarti dengan program ini nanti kalau sudah berjalan penuh itu 1,5 juta lapangan kerja terbuka. Yang kedua, tiap SPPG itu membutuhkan supplier. Katakanlah 10, mau lele, mau ayam,
sayur, buah. Katakanlah tiap supplier itu perlu 5 tenaga kerja. 5 kali 10, 50. Berarti 1,5 juta lagi. Jadi dari MBG sendiri, Prof, itu sudah bisa 1,5 juta tambah 1,5 juta sekitar 3 juta kalau nanti sudah berjalan dengan penuh. Kemudian koperasi Merah Putih, jumlahnya 80.000. Nah, tiap koperasi Merah Putih anggaplah membuka lapangan kerja buat 10 orang. Berarti 10 kali 80.000, 800.000 ya. Nah, itu sendiri nanti akan berjalan penuh, itu bisa merekrut tenaga kerja. Tetapi begini, ada satu fenomena yang menarik. Kita tahun 2060 kalau tidak salah itu, kita akan menurun populasinya. Nah, di negara lain, negara maju, Jepang, Sudah negara turun. Eropa, udah turun. Udah turun. Jadi mereka itu mengalami dua fenomena. Pertama yang namanya aging society, di mana generasinya menua sehingga dia pensiun. Kemudian low fertility rate, banyak yang tidak menikah, tidak mau menikah, nggak punya anak. Kita baru akan terjadi 2060. Sehingga itu ada kekosongan di tengah tenaga kerja. Nah, sebetulnya hemat saya ini juga harus dibuka sebagai satu kesempatan untuk asal kualitas SDM-nya memungkinkan. Jadi lapangan kerja itu sekarang kalau bicara di luar negeri itu menurut saya sudah unlimited itu. Besar sekali kebutuhan di Jepang, kebutuhan di Eropa. Ini sebetulnya satu ruang baru pada masa sekarang ini yang juga harus dibuka dan dilihat bahwa kita bisa menyuplai lowongan kerja di luar negeri. Jadilah orang Indonesia itu diaspora. Seperti teman-teman Nigeria, Filipina, India, mereka ada di mana-mana karena mengisi ruang-ruang kerja. Walaupun skillnya masih rendah, mereka bisa memulai sebagai supir taksi dan sebagainya. Sekarang terus terang yang tapi kan skill kita kan sebetulnya tidak memadai belakangan ini. Kita lihat tentu bahasa, kemudian yang diperlukan di Jepang sebagai nurse, perawat dan itu sebagainya. PR-nya, Prof. Itu PR-nya. Di mana PR itu harus dikerjakan. Nah, pada hari ini kan sudah ada Kementerian Pekerja Migran. Kalau menurut saya bagus kalau namanya itu Kementerian Diaspora. Kalau pekerja migran pada hari ini kan asosiasinya dengan pekerja blue collar kan, white collar enggak. Menurut saya blue collar juga diaspora. Pokoknya siapa yang bekerja, yang merantau ke luar negeri, baik untuk kerja maupun sekolah, mau bekerjanya white collar maupun blue collar, itu diaspora semua. Pasti bangga nanti teman-teman kita tidak disebut TKI lagi atau TKW lagi, diaspora gitu. Tapi kan kualitas SDM-nya juga harus naik dong, Pak. Artinya enggak pelan-pelan, hanya blue collar aja. Justru itu. Jadi pelan-pelan. Pada hari ini dengan SDM yang ada, tentu kita akan masuk ke lapangan kerja yang memang terbuka. Misalnya welder, hospitality, caregiver. Itu di Jepang, itu di Eropa itu seneng sama orang Indonesia karena ramah-ramah. Tinggal dilatih skill pelayanan kan. Pelan-pelan kita akan meningkatkan kualitas SDM. Mulai dari mana? Dari hal yang paling mendasar. Dari kesehatannya, jangan stunting, makanya MBG, ya kan? Bagaimana supaya proteinnya tinggi, kemudian ya sekolah kualitasnya diperbaiki, bangunan diperbaiki, ada panel interaktif digital yang bisa menutup gap kesenjangan kualitas pendidikan di pusat di Jawa dengan di luar Jawa, daerah perkotaan dengan daerah pelosok gitu. Karena nanti kalau panel interaktif itu akan digunakan, kan nanti gurunya itu guru virtual ya, itu akan tampil dan berbicara dan memberikan materi-materi yang sama dengan yang ada di kota atau di Jawa gitu. Kita beralih sedikit. Ya, ini baristanya juga pasti wakili masyarakat ini, wakili pengen masyarakat. Ini. Oh iya deh, ya gimana? Saya kan main sosmed, Pak. Main sosmed. Oke. Di sosmed kan rame banget. Berisik banget lah pokoknya. Pak Prabowo tuh nyimak sosmed nggak sih, Pak? Dia mantau nggak sih apa yang sedang terjadi? Mantau, dan apa percakapan yang biasa terjadi dan reaksinya gimana, Pak? Ya, pertama tergantung perkembangan isu kan. Misalnya kalau Twitter gitu atau X kan ada trending topik gitu kan. Beda tiap hari, bahkan dulu tiap kan jam. terkenalnya Prabowo itu karena Facebook dulu itu. Iya. Kan dulu Facebook itu ya. Dan itu luar biasa dampaknya dulu itu ya. Terus kalau sekarang dengan sosial media yang baru, beliau juga nonton podcast kok. Nonton podcast. Apa, Pak, yang paling sering ditonton? Ya semua podcast. Podcast Pak Renat nih nonton. Oh, nonton juga? Nonton. Ya. Media sosial itu kan memberikan kita informasi, memberikan wawasan. Kalau nonton podcastnya Pak Renat kan pasti wawasan akan semakin luas, pengetahuan juga bertambah. Walaupun tidak menutup juga bahwa di media massa, di media sosial itu ada yang namanya hoax ya gitu. apalagi sekarang dengan AI bisa dibuat. Ya, apalagi dengan kecanggihan AI, ya akhirnya ya bahkan adegan-adegan atau person-person yang berbicara itu sebetulnya tapi beliau tidak anti kritik. Sama sekali tidak. Tidak anti kritik. Sama sekali tidak. Saya pengen mundur dikit ke Pak Kodari di KSP berarti sekarang. Iya, saya KSP itu perannya apa sih, Pak? Maksudnya saya ini orang awam nih, nggak tahu. Iya, betul. Jadi KSP merupakan lembaga setingkat kementerian yang fungsinya itu kalau menurut peraturan presiden ya, Perpres itu adalah pertama mengendalikan program prioritas nasional.
Jadi kita memantau program-program prioritas Presiden seperti MBG, CKG, mulai dari aturannya, sampai kemudian persiapannya, sampai pelaksanaannya, sampai kemudian nanti blind spot-nya. Salah satu contoh blind spot tadi kalau nggak salah saya sudah ceritakan bagaimana Presiden membagikan panel interaktif digital. Tahun depan mau dibagikan lagi. Kita mengantisipasi blind spot di mana? Ini listrik di sekolah-sekolah itu cukup atau enggak? Ternyata begitu kita cek 70% itu enggak cukup. Berarti harus ada solusi. Dan solusi itu sekarang, bukan nanti. Kalau nanti... Bukan tidak ada listrik ya, tapi tidak cukup listriknya. Tidak cukup dayanya. Jadi kita komunikasi. Saya langsung telepon dengan Dirut PLN. Pak, iya ini ada 200.000 sekolah yang tidak cukup dayanya. Tolong kita rapat, dikumpulkan oleh KSP, semua KL yang berkaitan. Bagaimana caranya 200.000 sekolah itu bisa ditingkatkan dayanya. Biayanya cuma berapa? 1 juta apa 2 juta? Ya kalau 1 juta, 2 juta, 2-3 sekolah nggak masalah. Ya kalau 1-2 sekolah, besok juga bisa. Tapi kalau 200.000, perlu waktu, perlu mata anggaran, perlu payung hukum. Habis itu setelah diskusi berapa waktu kemudian, ada teman KSP lagi yang ngingetin, menemukan, Pak, kita juga harus pikirkan mengenai nanti tagihannya. Tagihannya meningkat. Dari mana itu? Harus dicarikan lagi mata anggarannya. Nah itulah hal-hal yang dikerjakan oleh KSP. Selain untuk ya kita juga mengelola atau kita berinteraksi dengan berbagai macam isu yang berkembang gitu. Dari terakhir ini mengenai sosok Kodari sendiri yang menjadi KSP ini menarik ini ya. Anda bukan jenderal, Anda bukan birokrat, dan ketika Anda duduk di sana, sebenarnya paradigmanya apa yang berbeda ketika Anda berada di sana hari ini? Ini kan jabatan dengan nama luar biasa kan, kepala staf kantor staf presiden gitu ya. Jabatannya kepala staf presiden. Kepala staf presiden. Ya, lembaganya kan, kantor staf presiden. Ya, luar biasa itu jabatan itu. Dan sebelumnya adalah Jenderal Muldoko yang berada di sana. Tentu terstruktur, sedangkan Anda dengan style seperti ini relax dan sebagainya, kita bisa mendengarkan. Walaupun setelah ini kita menunggu juga ini kritik akan banyak. Kehidupan demokrasi ya dua-duanya dapat kita, apalagi di era media sosial. Antara kritik dengan pujian sama besarnya. Kita cuma harus punya keyakinan bahwa yang mayoritas akan percaya dengan kita. Tapi apa perbedaannya paradigma yang dibawa Kodari sebagai KSP ini? Mungkin bukan paradigma yang berbeda ya, lebih kepada style ya barangkali ya. Saya pertama begini, saya di KSP itu kan ya bebek masuk ke air aja, karena saya kan peneliti kan, saya dari dunia pemikiran, saya pernah di CSIS walaupun sebentar, saya di lembaga survei, saya melihat tadi saya sudah sampaikan bahwa KSP itu merupakan think tank sebetulnya. Saya merupakan orang yang berada di dunia itu untuk sekian lama, tapi bonus dengan kebijakan publik dan terlibat langsung dengan kebijakan pemerintah. Mungkin lembaga saya yang dulu CSIS melakukan kajian tapi tidak terlibat langsung. Kali ini Anda terlibat langsung. Atau tidak punya akses yang luas seperti saya kepada KL-KL. Mungkin CSIS kalau mau panggil KL-KL, dirjen-dirjen nggak bisa. Tapi kalau KSP ngundang dirjen, ada satu permasalahan dibicarakan bersama-sama. Seperti tadi ya, mau mengantisipasi bagaimana nanti tahun depan kalau ada panel interaktif digital tambahan, lalu akan ada kekurangan daya. Apa solusinya, bagaimana solusinya, keputusan, begitu. Itu bisa dilakukan kalau di KSP, kalau di CSIS mungkin tidak. Jadi saya menikmati kegiatan itu karena memang bagian dari diri saya, ditambah sekarang ya bisa konkret membantu menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan kebijakan publik dibuat, dari ide, dari gagasan, menjadi tindakan, menjadi perlu komunikasi. Saya di awal pemerintahan sudah mengatakan begini, Prof, tantangan pemerintah Pak Prabowo itu nanti ada di implementasi. Kalau soal arah, sudah sangat benar. Kalau dari segi keberpihakan, luar biasa. Tetapi dia ada tantangannya ada di implementasi, di operasionalisasi, di teknokrasi. Banyak program ini baru, skalanya besar. Gitu. Nah, kalau baru pasti ada proses belajar di situ. Kemudian kalau skalanya besar, pasti ada potensi masalah di sana-sini. Karena skala besar kan, apapun yang skalanya besar, ada aja tuh yang soal, kayak MBG. Makronya 2 miliar porsi. Tapi kemudian ada 9.000 yang bermasalah. Yang dilihat 9.000 ini gitu, bukan yang 2 miliarnya gitu. Tapi 9.000 ini tidak
boleh jadi tidak boleh ditoleransi, dia harus menjadi 0 begitu. Nah, ada tantangan-tantangan yang akan muncul. Sebetulnya ini pemerintahan ini akan sangat luar biasa bagi dunia akademik, terutama teman-teman yang minatnya itu mungkin di studi pembangunan, di public policy begitu ya, di manajemen yang menyangkut soal kebijakan-kebijakan. Ini berlimpah sekali nih. Berlimpah sekali program-program yang bisa jadi tesis dan disertasi. Baik. Dan ini kita mengundang nih teman-teman dari dunia peneliti, para kandidat master, kandidat dokter untuk memanfaatkan momentum ini. Ada banyak sekali program-program pemerintah yang bisa jadi bahan studi Anda. Gitu. Baik, begitulah percakapan kita hari ini dengan Saudara Muhammad Kodari. Saya berubah nggak? Dibanding setahun lalu berubah? Nah, ini banyak kesamaan. Hanya dalam beberapa statement kelihatan terlalu serius. Terima kasih. Tapi menarik sekali. Mungkin karena pengaruh baju. Menarik sekali, Kodari tahun lalu kita minta mereview mengenai siapa yang akan menang sebagai presiden dan ternyata prediksinya luar biasa begitu ya. Hari ini tentu saja berada di tampuk pemerintahan bukan berarti hal yang mudah karena juga kritik dalam masyarakat dan kritik itu adalah hal yang sehat. Jadi Anda juga diperkenankan untuk menyampaikan kritik. Kita sudah berbicara tentang bagaimana pemerintah itu melakukan upaya-upaya dan tentu saja ada banyak persoalan-persoalan yang masih dihadapi. Jadi bagaimana pendapat Anda? Tentu saja komentar sangat dibutuhkan. Ya, demikian percakapan kita. Terima kasih Pak Muhammad Kodari. Semoga sukses. Yang penting segera kita harus bersihkan banjir di Sumatera dan kemudian masyarakat bisa hidup menjalankan kehidupan dengan baik. Presiden ke Sumatera Utara dan nanti tanggal 1 ke Aceh. Jadi tahun baru di Jadi Aceh. presiden bersama dengan rakyat di Sumatera. Baik, ya, terima kasih Saudara Kodari. Semoga lancar semua. Amin. Kita harapkan tahun 2026 menjadi kehidupan yang lebih baik lagi walaupun tidak mudah, geopolitik berubah dan kita menghadapi teknologi baru, teknologi kuantum. Stay relevant.